Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, teman-temanku. Kali ini saya akan bercerita tentang Utbah bin Wulam. Utbah bin Wulam ini dulunya adalah seorang yang fasik, orang yang banyak melakukan dosa. Kemudian suatu hari ia menghadiri majelisnya Hasan Basri, yang ketepatan pada waktu itu Hasan Basri itu lagi membahas tafsir dari surat Al-Hadid ayat 16, di mana bunyi dari tafsir surat Al-Hadid ayat 16 itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Yang artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Jadi ketika mendengar ayat ini, mendengar tafsir ini, kemudian Utbah bin Wulam pun merasakan ketakutan yang luar biasa sehingga ia menjadi pingsan. Kemudian setelah Utbah bin Wulam ini pingsan dan dia sadar dari pingsannya, Hasan Basri pun mendekati Utbah bin Wulam ini. Kemudian Hasan Basri membacakan sebuah syair. Wahai pemuda yang durhaka pada Tuhan yang memiliki arsy, tahukah kamu apakah balasan bagi orang durhaka? Bagi mereka neraka sa'ir yang sangat panas di hari kiamat, dipegang ubun-ubunnya, maka masuklah mereka pada neraka. Maka masihkah kau durhaka? Kalau kau tak sanggup, maka jauhilah dari api neraka dan segala kesalahan yang kau kerjakan. Mendengar syair ini pun kembali Utbah bin Wulam ini merasa cemas, merasa gelisah, merasa takut luar biasa, dan kemudian Utbah bin Wulam ini pun jatuh tersungkur dan pingsan kembali. Setelah sadar dari pingsannya, kemudian Utbah bin Wulam pun bertanya kepada Hasan Basri, kira-kira apakah kalau dia itu bertobat, masihkah Tuhan mengampuni dosa-dosanya? Maka Hasan Basri pun berkata kepada Utbah bin Wulam bahwa Allah akan mengampuni segala dosa hamba-hambanya yang bertobat. Kemudian Utbah bin Wulam ini pun berdoa, ya Allah, kalau Engkau memang benar-benar mengabulkan doaku dan menerima taubatku, maka aku akan berdoa 3 hal dan kabulkanlah. Yang pertama, ya Allah, kuatkanlah hafalan dan pemahamanku terhadap Al-Quran. Lalu yang kedua, ya Allah, muliakanlah aku dengan suara yang indah sehingga aku bisa membaca Al-Quran dengan suara indah itu. Dan yang ketiga, ya Allah, berikanlah rezeki halal yang tak disangka-sangka dan tak diduga-duga. Kemudian 3 hal ini karena dilakukan dengan kesungguh-sungguhan
dengan hati yang begitu berharap kepada Allah, maka Allah pun mengabulkan doa dari Utbah bin Wulam ini. Yang pertama, Utbah bin Wulam menjadi seorang ulama yang terkenal sangat hafal, sangat paham dengan isi Al-Quran. Sangat kuat sekali hafalan dari Utbah bin Wulam ini. Kemudian ketika Utbah bin Wulam ini pun melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suaranya yang merdu, maka banyak sekali orang-orang yang terketuk hatinya. Bahkan banyak orang-orang yang setelah mendengar suara dari Utbah bin Wulam yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran ini, dirinya itu menjadi bertobat kepada Allah, menjadi sadar, menjadi ingat akan dosa-dosanya dan segera untuk melakukan taubat. Kemudian Allah pun memenuhi keinginan Utbah bin Wulam yang ketiga. Menurut riwayat, setiap hari di rumah Wulam itu sudah tersedia yang namanya roti dan kuah, tanpa Utbah bin Wulam itu tahu siapa yang memasak dan yang menaruh roti serta kuah tersebut. Jadi sahabat-sahabatku, dari cerita ini bisa kita ketahui bahwa Allah itu kalau sudah mau mengabulkan doa hambanya, maka tidak ada yang tidak mungkin. Dan diperlukan banyak hal untuk agar doa itu bisa terkabul. Salah satunya adalah kesungguhan hati, seperti yang dilakukan oleh Utbah bin Wulam, di mana dari saking dianya itu ingin menebus segala kesalahan dan dosa-dosanya di masa lalu, maka ia berdoa yang memang doa itu adalah agar dirinya bisa kembali fitrah, bisa kembali menjadi orang yang baru, orang yang benar-benar terbebas dari kemaksiatan. Dan keinginan besar itu yang membuat dirinya melakukan doa yang bersungguh-sungguh, dan doanya bisa menembus langit sehingga Allah kabulkan hajat dari Utbah bin Wulam ini. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, semoga kita bisa meniru Utbah bin Wulam, yaitu satu, bisa segera dan menyadari setiap kesalahan dan dosa kita serta tidak mengulangi kesalahan itu. Yang kedua, bisa sungguh-sungguh dalam berdoa sehingga doa kita pun akan diijabah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini dari saya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi